Oke, untuk pengerjaan udah selesai. Kemarin itu kita diminta untuk ngebikin sebuah website di mana si pengunjung itu bisa melakukan pengecekan riwayat pemeriksaan, uh, begitu ya. Jadi nanti itu si pengunjung itu bakalan memasukkan data NIK atau data ID pasien, sehingga nantinya itu bakal dicek di sistem apakah data itu udah terdaftar atau belum. Dan kalau udah terdaftar kita bakal tampilin listnya ya. Jadi kan nanti itu dia bisa ada kemungkinan multiple data. Kita pisahkan dalam tanggal mungkin. Jadi pemeriksaan tanggal sekian, tanggal sekian. Dan kalau kita coba cek di tanggal sekian itu nantinya kita bakal tampilin beberapa data tambahan seperti data grafik hasil pemeriksaan dan juga data seperti nama dokter dan tanggal dan juga NIK seperti itu. Di sini kita udah di halaman beranda. Nah, di halaman beranda ini kita bakal ditampilin beberapa data seperti ini. Jadi untuk navbar dari pengunjung itu nanti ada dua menu, yaitu beranda, cek riwayat pemeriksaan. Kalau untuk beranda itu dia seperti ini. Jadi kita bikin, saya sudah bikin sesuai dengan desain yang udah diberikan. Dan saya walaupun ada sedikit improvisasi, saya pikir ya cukup oke lah ya. Jadi kalau kita coba cek di sini, kita bisa lihat di halaman top beranda ini kita bisa lihat ada data seperti ini. Di sini ada button untuk cek riwayat pemeriksaan. Di sini ada beberapa data tambahan, baik yang udah diletakin di Figma desainnya ya, seperti ini. Jadi itu untuk halaman beranda. Di halaman selanjutnya itu ada halaman cek riwayat pemeriksaan. Jadi kalau kita klik, nah kita bakal diarahkan ke halaman riwayat pemeriksaan. Untuk halaman riwayat pemeriksaan ini, si pengunjung itu bakalan diminta untuk memasukkan ID pasien. Dan kalau kita coba masuk ke halaman beranda, kita coba tes untuk klik di button cek riwayat pemeriksaan ini, dia juga otomatis diarahkan ke halaman ini. Jadi baik di sini ataupun di sini itu fungsinya sama ya. Jadi itu adalah navigasi untuk menuju ke halaman cek riwayat pemeriksaan. Selain button ini juga ada beberapa media yang bisa kita interaksi ya. Jadi pertama itu seperti video YouTube ini, kemudian ini apa itu gangguan pendengaran. Nah, di bagian image ini kalau kita klik ini bakal otomatis diarahkan ke halaman ini ya, ke halaman website artikel yang dituju. Di sini juga ada video. Oke, ini ada langkah-langkah dan lain sebagainya. Ya mungkin kita langsung aja masuk ke mekanisme pengecekan riwayat. Jadi kalau kita klik di sini, nah kan kita diminta untuk memasukkan ID pasien Anda. Jadi kita coba masukin, kita coba nggak masukin apa-apa. Jadi kita langsung klik button sekarang. Nah di sini kita diminta untuk mengisi input itu. Dan kalau coba kita masukin data ya, data katakanlah data Dominic. Jadi kalau kita cek, nah di sini kita dapatin error kalau yang memberitahukan ID pemeriksaan data itu nggak ditemukan. Oke, seperti itu. Jadi udah ada handler kalau data itu nggak ada. Jadi seperti itu. Saya pengen tunjukin itu. Ya mungkin karena data kita masih kosong, jadi kita mesti masuk ke halaman admin. Jadi untuk masuk ke halaman admin kita coba akses login page. Login page itu sengaja kita ini ya, kita hide. Jadi si pengunjung itu nggak bisa mengakses login. Dan yang bisa mengakses login itu hanya mereka yang tahu rootnya ya. Dan di sini kita bakal masuk. Jadi di usernya itu udah saya coba specify data yang udah saya tambahin. Jadi gini, dah saya bakal login. Kita bisa lihat di sini. Jadi kita udah ada di halaman admin. Untuk halaman admin itu kita punya dashboard, data riwayat dan logout. Untuk dashboard itu berisi data simple data yang memberitahukan berapa data riwayat pengecekan pasien yang tersedia di web ini. Nah, kalau kita masuk ke bagian data riwayat, nah di sini itu bakal menjadi tempat kita memanage data. Di sini belum ada data sama sekali. Nah, kalau kita pengen tambahin data, itu kita coba untuk tambahin data dan kita pilih data yang pengen kita masukin.
Dan di sini ada fitur parse ya. Jadi kita bakal memparse data dari txt file yang merupakan output dari alat yang udah dibangun. Jadi ada alat yang udah dibangun, dan kalau kita klik di sini kita bakal save dan open. Kita bakalan berhasil mengimpor data itu. Kita bisa lihat di sini, ini ada tanggal, nik pasien, dan juga nama dokter. Di bagian actionnya ini selain button hapus, ini juga ada button detail. Nah kalau kita klik di sini, ini nanti bakal nampilin data yang diinginkan. Jadi ini kita udah letakin data chartnya dari data yang udah dihasilkan ya. Ya, selain tambah data itu juga kita bisa tambah data multiple. Jadi kemarin itu kan ada semacam saran di mana kita bisa mengubah data output. Nah, ternyata setelah saya cek, coba cek untuk data source code yang udah diberikan dari alatnya itu, ternyata menurut saya bakal lebih gampang kalau kita coba untuk bikin fitur di mana kita bisa bikin multiple upload sekaligus, walaupun dengan cara output yang tetap ya. Jadi kita nggak perlu mengubah data output dari alat, kita hanya perlu menyesuaikan aja. Jadi kalau kita udah pastiin, beneran pastiin untuk outputnya itu di sini. Jadi ini output dari alat. Kita bisa lihat ini berisi beberapa data. Nah, saya udah bikin algoritma di mana kita bisa memparse data ini. Jadi selama data ini tetap konsisten seperti ini, maka kita bisa memparse data dengan baik. Yang saya maksud tadi adalah kita bisa mengupload multiple data. Jadi sini saya bakal coba upload 4 data ya, walaupun datanya ini sama. Karena apa? Karena saya cuma punya data sampel yang sama. Ya, saya bakal klik open, dan nantinya ini, nah di sini kita udah nambahin beberapa data secara langsung. Oh, sayangnya ini datanya sama ya, jadi seperti itu. Oke, nah di admin kita udah tambahin data ya, data-datanya udah kita tambahin. Kalau kita coba untuk logout dan kita tes di cek riwayat pemeriksaan, nah kita masukin datanya tadi, data NIK, kita cek sekarang, dan nah di sini ada 6 data yang ditemukan, dan nantinya itu dia bakalan beragam ya. Ini karena datanya itu sama, otomatis datanya ini sama semua. Nah kalau datanya beda tadi, ini pasti beragam. Di sini kita bisa lihat ini ada pemeriksaan tanggal 7 bulan November, dan kalau kita klik di sini, nah di sini kita bakal diarahkan ke halaman detail dari data itu. Itu dari sisi user ya. Dan kalau kita coba cek untuk validitas grafiknya ini, kita mungkin bisa lakukan pengetesan dengan cara ini ya. Jadi saya bakalan coba untuk open ini, dan kita masuk ke sini, dan kita coba untuk lakukan validasi. Pertama itu mungkin dari sisi data ini dulu. Kita bisa lihat untuk nama dokter itu sama, nik pasien juga benar, dan juga tanggal pemeriksaan itu benar. Lalu untuk data chartnya ini kita bisa lihat di bagian telinga kiri untuk 125 Hz itu 15 desibel. Jadi kalau kita cek di sini itu kita bisa lihat di bagian ini itu untuk telinga kiri itu chartnya itu biru ya. Jadi di 125 Hz itu value-nya itu 15 desibel. Nah ini udah benar ya. Jadi 125 Hz value-nya itu 15 desibel. Sedangkan untuk telinga kanan itu 45 desibel. 250 itu ada di 25, 250 ada di 35, dan juga untuk di 500 itu ada di 55, 750 itu ada di 35 benar, dan 1000 itu ada di 55, 1500 itu ada di 15, baik telinga kanan ataupun kiri itu ada di 15, dan juga untuk 2000 itu ada di 15,
Terakhir di 8000 Hz itu ada di 35 untuk kanan dan juga 10 untuk kiri. Oke, jadi untuk display datanya itu udah oke. Jadi kalau kita coba edit data di sini, jadi katakanlah saya pengen edit data dummy ini dan saya akan coba upload nantinya. Saya bilang ini tanggalnya itu saya set ke 12 dan untuk value nya itu saya coba set ini aja. Jadi mungkin kita bakal set ke 15 semua. Oke, dari 125 ke 1000 itu saya bakal set ke 15 semua. Sedangkan ini mungkin kita bakal set ke 35 semua. Untuk pastiin aja kalau emang parse datanya itu udah working dengan benar ya. Oke, nah data ini bakal saya save dan saya bakal coba untuk masuk lagi ke halaman admin. Oh ya, tadi kan kita udah tahu ya, rootnya itu root admin itu apa, dan root admin itu ada di dashboard ya. Jadi kalau kita masuk ke dashboard dengan kondisi tanpa login itu otomatis kita diarahkan ke halaman ini. Jadi kita udah ada fitur autentikasi di mana kita bisa hanya bisa ngeakses data halaman yang udah kita sesuai dengan role. Saya bakal coba login dan coba get data yang udah saya buat tadi. Oke, kita bakal import dan ini ya. Nah, di sini kita udah tambahin import dan kalau kita lihat di nicknya itu udah sesuai. Oke, nama dokternya udah sesuai dan tanggalnya udah sesuai. Dan kalau kita coba cek di bagian sini, nah datanya udah berubah, udah menyesuaikan dengan data yang kita pengen tadi. Oh, di sini ada perubahan. Jadi ini 335 ya tadi. Intinya ini udah sesuai dengan data yang ada di result itu ya. Jadi nanti itu bakalan lebih gampang. Kenapa? Karena emang pemeriksaan itu bisa dilakukan menggunakan alat dengan output yang tetap sama, jadi nggak perlu ada perubahan. Dan nantinya itu kalau udah ada hasilnya itu bisa diimport baik itu satu data ataupun beberapa data sekaligus. Dan kalau kita coba untuk cek di bagian sini untuk data apa tadi, satu dua ID-nya ya. Jadi kita cek di sini. Nah, di sini hanya ada satu data yang ditemukan untuk ID yang barusan kita masukin. Jadi kalau kita cek di sini, nah di sini dari sisi customer atau pengunjung itu udah bisa nampilin datanya. Oke, mungkin untuk demonya segitu aja ya. Terima kasih.